Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, baik dan tetap semangat di dalam belajar. Untuk penyajian materi geografi kali ini, kita akan membahas mengenai KD yang pertama, yaitu KD 3.1, itu mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, agar anak-anak paham mengenai bagaimana posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebaiknya perhatikan untuk ulasan-ulasan materi berikut ini ya. Oke. Berikut adalah gambar laut salah satu wilayah di Indonesia yang menggambarkan Indonesia memang sebagai negara maritim. Jika melihat peta Indonesia, apa yang ada di benak kalian? Letak wilayah Indonesia, luas wilayahnya, ataupun batas wilayah Indonesia? Untuk lebih tahu mengenai letak, luas, ataupun batas wilayah, perhatikan keterangan berikut ini. Letak wilayah Indonesia yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak geologis, dan yang keempat letak geomorfologis, serta yang terakhir adalah letak maritim. Ini adalah peta letak astronomis Indonesia. Di dalam gambar tersebut jelas terpampang ada garis bujur dan garis lintang. Nah, sebenarnya apa sih letak astronomis itu sendiri? Letak astronomis adalah letak suatu tempat terhadap garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis ini mempengaruhi terhadap letak garis lintang yang mengakibatkan perbedaan zona iklim, dan letak garis bujur yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu. Kalau secara astronomis, wilayah Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Apa akibat dari letak astronomis Indonesia tersebut? Kalau dilihat dari garis lintang, jelas Indonesia memiliki iklim tropis. Sedangkan dari garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Perhatikan peta letak geografis tersebut. Di tengah ada tanda silang. Apa maksud tanda silang tersebut? Maksud tanda silang tersebut adalah negara Indonesia terletak di persilangan antara 2 benua dan 2 samudra, sesuai dengan pengertian dari letak geografis itu sendiri. Sementara letak geografis itu sendiri adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Perhatikan peta geologis Indonesia berikut. Apa yang ada di benak kalian mengenai peta tersebut? Letak geologis Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pertumbuhan muda dunia, pertemuan 3 lempeng, dan berada pada 3 dangkalan. Mengenai jalur pegunungan muda, lempeng, kemudian dangkalan, itu yang harus kalian cari informasi dan menjadikan diskusi kalian. Perhatikan peta kondisi geomorfologis Indonesia berikut. Ada warna-warna yang berbeda. Misalnya pada daratan tanpa ada warna kuning, hijau, serta coklat. Perbedaan warna ini memiliki arti tentunya. Hijau menunjukkan itu adalah dataran rendah. Kuning adalah dataran sedang atau perbukitan. Sedangkan coklat adalah dataran tinggi yang akan pegunungan. Pada peta gambar laut pun, itu menunjukkan warna gradasi biru yang berbeda, di mana warna biru yang semakin tua itu menunjukkan kedalaman laut yang semakin dalam. Tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut inilah yang disebut dengan letak geomorfologi. Kemudian apakah akibat dari letak geomorfologi ini? Akibatnya adalah perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman, kemudian menentukan kandungan mineral dalam tanah, serta menentukan kepadatan penduduk. Kemudian yang terakhir yaitu membahas mengenai letak, yaitu letak maritim.
Apa itu letak maritim? Letak maritim itu adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari sudut kelautan. Berdasarkan letak maritim, Indonesia itu dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu Indonesia bagian timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, Indonesia bagian tengah berhadapan dengan Samudra Hindia, dan Indonesia bagian utara berhadapan dengan Laut Tiongkok Selatan. Letak maritim Indonesia ini akan mempengaruhi segala hal-hal berikut ini, di antaranya adanya usaha kegiatan pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia. Ditinjau dari segi ekonomi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha-usaha yang memungkinkan oleh keadaan maritimnya. Luas wilayah Indonesia, seperti pada keterangan yang tampak jelas di gambar, terlihat bahwa luas laut itu lebih luas dibandingkan luas daratannya, yaitu perbandingannya 3 untuk luas lautan dan 2 untuk luas daratan. Sementara untuk batas wilayah laut Indonesia itu sendiri yang sampai sekarang diakui oleh hukum laut internasional adalah adanya istilah batas zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, serta zona laut teritorial. Untuk batas wilayah Indonesia, bagian utara berbatasan dengan Malaysia Utara, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan bagian barat berbatasan dengan India atau Samudra Hindia. Sementara untuk batas udara Indonesia, batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Demikianlah pembahasan yang mengambil topik tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang merupakan bagian materi dari KD 3.1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga apa yang saya berikan ini bisa berikan manfaat untuk semuanya, terutama untuk siswa-siswi saya, dan sampai jumpa lagi dengan materi yang lain.